Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini, Jumat 19 April 2024. Saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudara, saya bertanya kepada saudara sekalian dalam layar kaca ini, mana lebih baik menjadi berkat atau menjadi kutuk? Menjadi pembuat masalah atau problem solving? Saudara yang kekasih, saya yakin dan percaya di dalam hati saudara akan menjawab, saudara akan lebih memilih untuk menjadi berkat. Saudara akan lebih memilih untuk menjadi problem solving. Saudara yang kekasih, firman ini berbicara tentang satu bangsa yang punya latar belakang kehidupan yang kurang baik, di mana karena mereka berdosa, mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun. Bagaikan kutuk, mereka hidup di dalam kesengsaraan di sana. Mereka merasa kehilangan harga diri, mereka merasa menderita, mereka merasa tertekan di dalam pembuangan Babel itu. Karena itu firman Tuhan datang kepada mereka, bahwasanya Tuhan berjanji akan mengubah kutuk menjadi berkat. Perubahan hidup ini berasal dari Tuhan, dan Tuhan berjanji, dan perubahan itu akan terjadi, bahwasanya umat Tuhan, Tuhan katakan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat Tuhan menyelamatkan umat itu, sehingga umat itu menjadi berkat. Saudara, ini tawaran yang disampaikan Tuhan kepada umat itu. Karena itu umat itu harus memutuskan apakah mereka tetap berada di kutuk, apakah mereka tetap berada di dalam berkat. Karena itu firman Tuhan pada hari ini menyapa kehidupan kita. Kita juga diajak oleh firman Tuhan pada saat ini. Mari kita pikirkan, apakah yang harus kita katakan supaya lewat perkataan itu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat perkataan itu ada banyak orang yang dihibur, lewat perkataan kita ada banyak orang yang termotivasi, ada banyak orang yang didukung oleh perkataan-perkataan kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah perkataanmu, hendaklah ucapanmu adalah ucapan-ucapan yang memberkati, bukan ucapan yang mengutuk. Saudara, pilihan kita adalah pilihan berkat, saya yakin dan percaya. Nah, karena itu, apakah yang kita pikirkan? Saudara, pikirkanlah apa yang akan saudara kerjakan, sehingga saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan berpikir untuk melukai orang lain. Jangan berpikir untuk membuat hati orang lain terluka. Jangan berpikir untuk berbalas dendam. Jangan berpikir untuk berpikiran-pikiran negatif atau kotor, tetapi berpikirlah supaya hidup kita menjadi berkat. Pikirkan apa yang Anda mau kerjakan di tengah-tengah keluarga, sehingga saudara sebagai bapak dan ibu menjadi berkat untuk anak-anak. Sehingga saudara anak-anak kami menjadi berkat untuk orang tua dan menjadi berkat untuk teman-teman Anda. Pikirkanlah itu. Hidup yang telah diperbaharui oleh Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat. Maka hidup kita akan berguna, maka hidup kita disukai oleh Tuhan dan disukai oleh banyak orang. Nah, karena itu Tuhan berkata, memberi pesan kepada kita. Ketika kita memutuskan untuk menjadi berkat, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Ada rohnya yang mendampingi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Dan dikatakan, kuatkanlah hatimu. Hati kita akan diteguhkan oleh Tuhan. Melakukan segala kebaikan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu selamat berubah, berubahlah
oleh pembaharuan budimu, Tuhan menyertai dan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang akan mengubah kehidupan kami. Kutuk akan berubah menjadi berkat ketika kami mau merespon janji Tuhan. Tuhan berjanji bukan untuk orang Israel, tetapi Engkau berjanji untuk kami juga di zaman ini, agar setiap kami yang mendengarkan renungan ini, kami menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menjadi garam dunia, kami menjadi terang di tempat kegelapan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kami tidak perlu ragu karena ada Tuhan yang berjanji untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang akan berangkat menuju kepada aktivitas. Sebagai ibu yang bekerja di rumah tangga, mempersiapkan makanan dan minuman, mempersiapkan masa depan anak-anak, biarlah setiap ibu menjadi berkat untuk keluarganya. Setiap bapak juga menjadi berkat ketika bapak-bapak akan berangkat ke tempat aktivitas pekerjaannya untuk berkarir atau berusaha ataupun sebagai pegawai di pemerintahan. Biarlah setiap bapak-bapak disertai oleh Tuhan, dikuatkan hatinya menjadi berkat untuk keluarga dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan setiap anak-anak yang berangkat untuk mencari pengetahuan, biarlah mereka juga menjadi berkat, dikuatkan oleh Tuhan dan tidak takut atas perkembangan zaman, tantangan yang sedang dihadapi karena Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, hidup kami akan berubah bersama dengan Tuhan. Setiap kutuk akan berubah menjadi berkat. Kami akan diberkati dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, menyembuhkan orang yang sakit dan menghibur orang yang terluka dan yang berduka, dan menyelamatkan orang-orang yang masih di dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya.